Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Aki sengaja datang ke perkampungan ini ya karena kemarin Mak Datu ini mengutus salah satu saudara sepupuannya juga, yaitu terkenal dengan dukun santet, dukun cabul. Aki juga kurang tahu. Dia mengutus ke perkampungan sehingga kampungan ini sedikit gaduh, makanya Aki datang ke perkampungan ini. Sengaja Aki membawa peralatan ini supaya apa? Agar masyarakat kampung sini tidak resah dengan ulah-ulah Mak Datu ini, karena Mak Datu ini akan mencari pengikut-pengikut baru dengan cara menakut-nakuti orang kampung sini bahwa dia bisa mengirimkan santet, dia bisa mengirimkan banaspati, dia bisa mengirimkan telur, sehingga masyarakat ini nanti mau diajaknya menjadi pengikutnya semua. Ini yang Aki khawatirkan, makanya sengaja Aki dari hutan datang ke perkampungan agar apa? Agar langkah Mak Datu ini tidak semakin merajalela. Sini juga Aki membawa garam asman, obat asam urat, terus madu, agar apa? Agar masyarakat sini warga sini tidak mengkhawatirkan dengan ulah-ulah Mak Datu ini. Karena barang-barang yang Aki bawa ini bisa menetralisir semua keadaan. Apalagi aura-aura negatif yang dikirimkan dari Mak Datu ke perkampungan ini. Mak Datu ini bukannya sendiri lagi saat ini. Sudah ada pendekar wayang, kakak sepupuannya. Bahkan kemarin dia sengaja mengutus salah satu, entah itu kawan sepupuannya, entah itu kawannya entah dari mana, itu seorang dukun sakti ke di tengah perkampungan ini. Nah, di sini rupanya Aki diberitahu, makanya Aki datang ke sini. Itu tadi Aki membawakan warga-warga sini agar seperti garam ini kan bisa membuang aura-aura negatif yang ada di sekitar rumah yang ditebak dari Mak Datu ini. Nah, ini madu ini untuk menjaga kesehatan, karena ini apabila itu aura-aura negatif itu masuk kan berimbas kepada badan kita seperti pegal-pegal, kebas, linu. Itu dengan meminum madu ini dia akan segera pulih kembali. Dan sengaja Aki membawa tasbih ini juga. Tasbih ini untuk apa? Untuk membekali warga sini, karena tasbih ini sudah didoakan, sudah apalagi sering dibawa sholat atau dibawa sembahyang, dia akan lebih bermanfaat lagi, hasilnya akan lebih luar biasa lagi. Apalagi hanya kalau untuk mengusir aura-aura yang dikirim dari Mak Datu. Karena Mak Datu ini itu tadi aku sampaikan, tesen entah kemana, menghubungi seluruh dari kakak sepupuan, adik sepupuan, bahkan kawan-kawan Mak Datu yang ada di hutan larangan, dimanapun ini dihubungi semua dengan tesen. Karena apa? Karena mereka menanamkan sebuah permusuhan. Mereka ingin permasalahan ini tidak selesai, jadi terus karena dendam ingin menumbangkan saudara-saudara Bangge seperti Selamat, Bang Matomblo, semua ingin dihabisi. Karena apa? Karena merasa langkah mereka ini selalu terhalangi. Ada gitu ya, ini tadi Aki membawakan garam. Ya ini baik sekali kalau untuk asam urat ataupun tangan linu-linu, sendi linu-linu, ini baik sekali nih obat. Ingat semoga ya, garam asma ini untuk menangkal aura-aura negatif yang dikirim dari Mak Datu ini bagus sekali. Caranya itu tadi kita tebak di keliling rumah searah jarum jam, agar apa? Agar kita dibentengi dari kekuatan. Insya Allah itu kekuatan yang bersumber dari doa-doa yang mustajab. Nah, madu ini juga yang disampaikan ini sangat luar biasa. Apabila ada keluh-keluhan di badan, sakit pinggang ataupun ini, madu ini sangat luar biasa, bisa menetralisir, bisa segera memulihkan kondisi fisik kita. Dan tasbih ini sangat luar biasa kekuatannya apabila kita gunakan sering dibawa sholat, dia ini auranya akan semakin kuat. Karena Mak Datu ini semakin hari semakin merajalela ini. Jadi Aki sengaja membawa tasbih ini untuk membekali warga-warga sini agar warga sini ini tidak mudah terpengaruh dari ulah-ulah Mak Datu. Kenapa kau ada di sini, Ki? Kenapa kau tanya aku ada di sini? Seharusnya kau bertamu, duduklah baik-baik. Jangan kau selalu menebar amarah dan benci Mak Datu. Kenapa kau bertanya? Kenapa aku ada di sini? Seharusnya aku yang bertanya Mak Datu, kenapa kau sampai ke sini? Aku yang harusnya bertanya, bukan kau. Aku cari keberadaan karena ada orang yang kemarin. Tapi sampai saat ini dia belum kembali. Ya mungkin sudah mati Mak Datu. Jangan Pak, bikin kacau aku, Ki.
Aku benar-benar berbicara. Lalu kau mencari siapa? Kakak seperguruanmu, adik seperguruan apa, kawan seperguruanmu yang kau tebak di perkampungan ini? Yang jelas utusan. Yang jelas dia aku utus kemari. Jadi kau utus untuk menakut-nakut warga sini agar semua menjadi pengikutmu, begitu maksudmu? Jangan ngomong kosong. Aku ingin membantu orang kampung sini. Ingat. Aku tidak akan membiarkan cara-cara licikmu di tengah kampung ini, Mak Datu. Kampung dipinggirkan hutan Kau larangan. jangan banyak bicara, Ki. Ingat, kau jangan banyak bicara. Seharusnya kau jangan tinggal di sini. Tinggal kau di hutan. Kenapa kau ada di sini? Karena aku pun ingin membantu warga. Aku sengaja membawakan semua warga di sini. Tapi untuk membentengi aura-aura negatif aku terbang di sini. Cukup, Ki. Tidak perlu kau turun tangan. Biar aku yang membantu mereka. Aku tidak mau masyarakat sini tersesat terlalu jauh mengikuti perilaku-perilakumu, Mak Datu. Lebih baik kau pergi dan pulang kau ke hutan larangan. Dan aku pastikan bahwa orang yang kau utus, dukun santet, dukun apa, cabul itu yang kau utus ini, mungkin saat ini sudah terbenam. Jangan kau banyak bicara. Jangan kau anggap aku tidak bisa marah. Ingat, Ki. Ingat. Kau ini ingin bertamu atau membuat kerusuhan? Aku sengaja diundang Aku juga sengaja datang kemari, Ki. Ingin mencari keberadaan orang yang aku cari. Aku sengaja membawa madu, membawa garam, dan membawa obat-obatan. Sudah lagi. Agar Tidak apa? peduli dengan- Agar masyarakat ini tidak ketakutan dengan ulah-ulahmu, Mak Datu. Kenapa mereka harus takut padaku? Sementara aku membantu mereka. Itu cara licikmu, Mak Datu. Apa yang kau bantu? Kau hanya menebak. Kalau kau ingin membantu, aku bukan tidak tahu. Yang kau kirim ke tengah perkampungan ini adalah seorang dukun sakti dan dukun santet. Tahu kau? Kau berbicara dengan Islamat, Mak Datu, bukan masyarakat awam yang tidak paham. Sengaja kau letakkan salah satu dukun santet untuk menebak banaspati di sini, di Sudah. rumah kosong. Kau jangan bikin onar. Orang kampung ini masih percaya dengan. Ingat, kalau mereka tidak percaya, aku sudah diusir dari sini. Ingat. Ya kau tinggal menunggu waktu diusir dari warga di sini. Karena kedokmu akan segera terbuka. Kau pergilah ke hutan, Ki. Jangan kamu ganggu urusanku. Ingat itu. Kau yang pergi dari sini. Aku tidak pernah mengusik warga kampung di sini. Kecilkan suaramu. Ingat, orang kampung ini masih menghargai. Ingat itu. Justru orang kampung ini suatu saat akan melihat siapa aslinya Mak Datu. Makanya aku hadir ke tengah perkampungan. Cukup, Ki. Cukup, Ki. Cukup kau bicara. Cukup kau bicara sendiri. Kenapa? Kau jangan memancing amarah. Aku tidak pernah memancing amarah siapa di sini, aku tidak mau menimbulkan malapetaka di sini, Ki. Aku takut orang-orang ini mencoreng nama baik di sini. Karena masyarakat di sini bukan untuk mencoreng namamu, tapi memang kau biadab Mak Datu. Tahu kau? Cukup, Ki. Cukup. Kenapa? Tinggal bicara. Aku berbicara apa sudah adanya. bilang, aku tidak mau bikin keributan di sini. Ingat itu. Kalau kau tidak mau membuat keributan untuk menghentikan lapakku, aku yang akan membuat keributan di sini. Tahu kau? Agar semua langkahmu bisa dilihat dari masyarakat. Siapa Mak Datu sesungguhnya? Ingat, Ki. Ingat. Ingat. Aku pasti membalaskan semua apa yang pernah kau ucapkan saat ini. Ingat. Tapi mungkin bukan di sini tempatnya. Ingat. Kenapa? Kau takut? Karena- Kau takut semua orang di kampung sini tahu siapa kau sesungguhnya, Mak Datu. Kau sekarang semenjak didatangkan dari Tesa, kau semakin merajalela hawa nafsu duniamu. Setidaknya orang kampung ini masih sebagian masih percaya dengan itu. Sebenarnya bukan percaya, Mak Datu, tapi masyarakat sini sudah menyampaikan kepada Islam bahwa mereka takut dengan perilaku-perilaku, takut dengan caramu. Kau kirim dukun santet di tengah perkampungan hanya untuk menebak banaspati, menebak santet agar masyarakat di sini ketakutan. Hentikan semua itu, Mak Datu. Mereka tidak percaya dengan omongan itu. Ingat. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak mungkin mengundang Aki sampai ke sini. Makanya Aki berada di tengah perkampungan. Dan Karena kalau- ada sesuatu hal yang Aki tidak mau, itu akan terus berlanjut. Ya. Karena apa? Apabila itu terus berlanjut, maka masyarakat di sini akan menjadi semua pengikutmu dan akan tersesat mengikuti jejakmu. Kalau mereka tidak percaya denganku, nggak mungkin mereka menyusul aku ke lereng hutan larangan. Ingat itu. Menyusulmu karena kau sendiri yang menebak. Itu trik licikmu, Mak Datu. Lebih baik kau pergi dari perkampungan sini. Dan jangan pernah ganggu warga di sini. Tidak semudah itu. Ingat, aku tidak mau membuat keributan saat ini. Kau tidak Aku mau. hanya ingin mencari keberadaan utusan yang aku kirim kemarin. Karena sampai saat ini dia belum pulang. Itu saja. Nampaknya utusanmu
dukun sakti yang kau kirim ke tengah perkampungan ini sudah aku masukkan ke dalam pusakaku ini, Mak Datuk. Semudah itu kau bicara. Karena ilmu yang kau kirim ke sini, dukun sakti itu belum seberapa, Mak Datuk. Oh, hebat. Hebat. Jadi lebih Sangat baik hebat. kau cari lagi orang yang lebih hebat dari dukun yang kau kirim ke perkampungan ini, Mak Datuk. Karena Aki melihat badannya terlalu kecil dan hanya suaranya saja yang besar, nyalinya pun kecil. Tutup nih. Tutup mulut. Kenapa kamu? Jangan kau Oh, asal iya, mulut. Ingat. Karena kau takut semua masyarakat di sini tahu dan mendengar apa yang aku sampaikan. Sudah begitu. Aku takut dengan warga sini. Kenapa? Karena mereka sudah percaya dengan begitu. Justru aku ingin meluruskan warga di sini. Jangan karena ketakutan dengan kau, Mak Datuk, masyarakat sini seolah-olah percaya apa yang kau sampaikan. Karena trik licikmu, Mak Datuk, kau akan mengambil semua warga di sini, pemuda-pemuda di sini, bahkan anak-anak yang masih cukup kau jadi ketumbal untuk menambah kekuatanmu di hutan Sudah, Larang. tutup mulut. Kenapa aku tidak akan pernah menutup Jangan mulutku? sampai warga sini mendengar apa yang kita bicarakan. Biar masyarakat di sini mendengar bahwa apa yang kau lakukan itu adalah sebuah kesesatan. Itu yang tujuan untuk sini. Makanya aku hadir di tengah perkampungan ini, Mak Datuk. Lebih baik kau pergi dari sini. Dan aku tidak akan pernah membiarkan semua tindak tanduk. Aku tidak akan pernah kembali sebelum utusan itu kembali ke hutan Larang. Utusan itu kau cari saja di dalam kuburan. Karena sudah kupastikan dukun santet yang kau kirim ke tengah perkampungan ini Karena penerawangan. sudah kubenamkan di dalam copet. Karena penerawanganku kemarin dia di lokasi sini. Itu saja. Memang benar. Kemarin mungkin dia ada di sekitar perkampungan di sini. Makanya masyarakat di sini menemui Aki karena dia mengkhawatirkan dari rupanya berambut putih, berbaju hitam-hitam. Masyarakat sini tidak tahu siapa dia. Sengaja kau utus untuk menakut-nakuti warga di sini. Tapi yang menumpasnya kemarin aku pun tahu sekelebatan orang putih. Aku yakin bukan dirimu. Memang benar. Itu adalah salah satu dari saudaraku. Mungkin kau juga sudah pernah sering bertemu. Kami tidak akan membiarkan, Mak Datuk, tidak akan membiarkan siapapun yang kau kirim ke tengah perkampungan ini. Kami tidak akan membiarkan masyarakat yang tersesat dengan ulahmu, Mak Datuk. Dan apabila itu terjadi, Mak Datuk, kami tidak akan tinggal diam. Terserah kau, pertumpahan darah ataupun apa, kami tidak pernah takut, Mak Datuk. Maka dari itu aku ingatkan kepadamu, hentikan kau meneror warga kampung di sini dan lebih baik kau pulang ke hutan Larang. Mereka tidak merasa diteror. Mereka Itu bicara di hadapanmu, Mak Datuk, tapi mereka menyampaikan kepada Kisalamat bahwa Banaspati bertebaran di tengah malam. Bahkan orang yang kau kirim, dukun santet yang kau kirim dari perkampungan ini, mereka sudah mencurigai bahwa itulah yang mengirimkan Banaspati ke rumah warga cukup, kampung. cukup. Kenapa cukup? Cukup. Kenapa cukup? Karena Aku tidak mau orang kampung sini mendengar. orang kampung di sini sebenarnya, Mak Datuk, sudah sangat memperhatikan dengan perilaku. Tidak semua orang di kampung di sini percaya denganmu, Mak Datuk. Bahkan sebagian lebih besar bahkan menakutimu. Tapi setidaknya masih ada yang percaya padaku. Ingat itu. Ya karena mereka sudah terlalu takut. Bahkan banyak kebun warga, lahan warga yang sudah Cukup, Mi. Cukup. Kenapa? Cukup. Kenapa kau Cukup takut? mulut, Mi. Cukup. Hentikan. Aku tidak akan. Biar masyarakat semua tahu apa yang sudah kau lakukan, Mak Datuk. Ingat. Apa yang harus Aku akan tetap mencari di mana pun kau udara. Ingat tuh, Ki. Kenapa kau harus mencari, Mak Datuk? Aku sudah ada di hadapanmu saat ini. Ini bukan tempatnya. Ingat itu. Kenapa? Kenapa kau takut? Masyarakat tahu dengan ulah perilakumu. Karena orang kampung sini setidaknya masih ada yang datang kepadaku. Ingat. Justru itu yang akan kuingatkan kepada mereka. Berhentilah menemui Mak Datuk kalau kalian tidak ingin tersesat terlalu jauh. Dan berhentilah. Karena apabila mereka sudah percaya denganmu, aku tahu akal licin. Harta lahanmu akan dikuasai dari jauh. Pergilah ke hutan, Ki. Aku tidak akan pergi dari sini, Mak Datuk. Ini bukan tempatmu. Ini kampung. Jangan kau kira aku tidak bisa menggunakan kekerasan di tengah perkampungan. Ini di tengah kampung. Kenapa kau takut? Kau takut semua masyarakat tahu dengan perilakumu. Yang aku takut Aku bukan tidak akan. kesaktianmu, Ki. Bukan aku takut kamu bukan kesehatan. Tapi Yang aku takutkan orang kampung sini tahu. siapa kau sesungguhnya? Itu yang kau takuti.
karena kau takut. Masyarakat di sini Sudah tahu. Ki. Sudah. Tutup mulut. Aku tidak akan menutup mulutku, Mak Datuk. Bahkan aku sudah membawakan semua penangkal dari kiriman-kiriman santet saudaramu yang kau kirim ke tengah perkampungan ini. Masyarakat sudah berbekal. Bahkan dia sudah berbekal. Mereka tidak akan percaya. Kalau aku, Tinggal aku yang mengirim. Tidak akan percaya. Ingat itu. Kenapa tidak percaya? Aku yang menyampaikannya bahwa apa yang sudah kau kirim ke perkampungan ini. Omong kosong. Omong kosong. Kalau masyarakat tidak percaya, aku tidak mungkin diterima di tengah perkampungan ini, Mak Datuk. Buktinya, masyarakat memberikan tempat untuk Kau jangan berbangga hati, Ki. Aku juga diterima di sini. Ingat itu. Tapi kenapa kau takut saat ini? Ketika aku berada di sini, kenapa kau takut? Aku takut kenapa? Hah? Takut bila aku mau diketahui. Di sini di tengah kampung ini. Aku tidak Sudahlah, mau bikin keributan di sini. jangan banyak berdalih ini itu, Mak Datuk. Intinya kau takut semua perilakumu diketahui di Sudah tengah cukup, masyarakat. Ki. Cukup. Memang- Dan aku tidak. Wah! Aku pun bisa menggunakan kekerasan, Mak Datuk. Sudah kukatakan. Memang di sini bukan tempatnya. Tapi kau selalu mancing. Seolah-olah kau ini paling hebat. Aku bukan orang paling hebat, Mak Datuk. Tapi setidaknya aku belajar untuk lebih baik lagi. Aku pun sudah menyiapkan segalanya, Mak Datuk. Karena aku yakin kau akan mencari dari salah satu orang yang kau kirim ke tengah perkampungan ini. Makanya aku sudah menyiapkan segalanya. Karena aku tidak mau mati konyol. Aku tahu. Jangan kau anggap remeh. Tasbih ini yang sudah. Aku juga memiliki itu, Ki. Hanya saja saat ini. Tapi Belum bisa. aku tahu, Mak Datuk, dari ilmu hitam dan ilmu putih kau pelajari. Karena tasbih yang kau gunakan itu, aku tahu dari salah satu seorang sesepuh yang hebat, dan dia tidak akan ikhlas ketika tasbihnya kau gunakan untuk kejahatan. Kau sudah memandang aku dalam kejahatan. Aku tidak pernah memandangmu dalam kejahatan, Mak Datuk. Tapi perilakumu yang melambangkan bahwa kau memang benar-benar kau jahat. Dan ingat, Mak Datuk, aku tidak akan pernah pergi dari perkampungan ini sebelum antek-antekmu menghentikan teror santet dan Manaspati di perkampungan. Cukup, Ki. Kamu memang sudah keterlaluan. Seolah-olah kau ini. Kalau bukan di kampung ini, kau. Kenapa? Kalau bukan di kampung ini, kau takut? Takut semua warga di... Wah! Itu mau. Itu mau. Hah? Lebih baik kalau kau memang jantan, Mak Datuk, lebih baik kita bertarung menggunakan tenaga dalam dan masyarakat. Kau takut. Maju. 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 Kau merasakan. Aku bisa merasakannya, Mak Datuk. Tapi setidaknya aku sudah menyiapkan segalanya, Mak Datuk. Jangan kau kira dengan keilmuanmu bisa semuanya kau tundukkan, Mak Datuk. Aku bukan tidak tahu, Mak Datuk. Pendekar wayang sudah berapa kali ingin mengurung sukmaku di dalam. Duduklah di sini, Mak Datuk. Kalau kau memang orang hebat, tidak usah menggunakan fisik. Kita gunakan. Kita gunakan tenaga dalam. Kalau kau memang memiliki ilmu, percuma kau menjegit-jegit di tengah perkampungan ini. Itu akan menjebakmu sendiri, Mak Datuk. Orang perkampungan sini akan berkumpul. Sekarang kau sudah tahu kalimat pembicaraan. Aku sudah tidak mau orang kampung ini memandangmu. Ya tidak kenapa. Tapi beda, Mak Datuk. Beda pemahaman. Kau takut masyarakat berkumpul karena takut perilakumu diketahui. Tapi aku tidak mau membuat gaduh di sini. Ngomong kosong. Ingat, aku tidak akan pernah tinggal diam. Aku bukan. Kau dari tadi bermain dengan selendangmu. Aku bukan orang bodoh, Mak Datuk. Kau tebak pengikut-pengikutmu dari selendangmu. Dan ingat, Mak Datuk, dia tidak akan bisa karena di sini aku sudah menyiapkan segalanya.
aku sudah menyiapkan pertempuran ini karena aku tidak mau warga terlalu takut sehingga menjadi semua pengikut. Yang aku sayang, apabila itu terjadi, apa yang akan terjadi dengan tatanan kehidupan di muka bumi ini? Mereka tidak akan bisa menghargai orang tuanya lagi karena perilakumu yang mengajarkan seperti itu. Semuanya hanya urusan duniawi. Tidak Aku ada yang akan lagi mengajar. Gak usah pusing kau. Ki. anak muda Biar yang aku yang mengajar mereka. Ingat itu. kau yang ingin mengajar. Ya. Mimpimu terlalu jauh, Madatu. Selagi ada Kiselamat di pinggiran hutan ini, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Karena apabila itu terjadi, alangkah disayangkannya apa yang akan kita wariskan dengan anak cucu kita. Dan mimpimu terlalu jauh untuk menghentikan langkahmu. Ki. Ingat itu. Kita buktikan saja, Madatu. Siapa yang terusir dari tengah perkampungan? Benar. Silakan saja itu. Ki. Itu hakmu. Tapi hakku jangan kau halang. Karena dukun yang kau kirim ke tengah perkampungan kemarin nampaknya memang sudah tidak ada di kampung. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Yang kusuruh bukanlah orang sembarangan. Memang benar bukan orang sembarangan. Aku tahu dia memiliki mungkin sama seperti terkapak bisa bangkit, terpakar bisa bangkit. Karena ilmu-ilmu sesat yang dipelajari. Makanya aku berdiam diri di sini. Aku menunggu kedatangannya. Biar aku yang menghabisi. Berarti kau sudah membohongi. Kau bilang dia itu sudah mati. Kamu licik. Apabila dia hadir di sini, maka dia akan tertanam. Aku bukan orang bodoh, Madat. Dia kemarin terkapar. Tapi ketika tubuhnya menyentuh tanah, dia bangkit kekuatannya dan pergi dari sini. Tapi dia menebak dendam bahwa dia akan menyampaikan semuanya kepada Muhammad. Aku yakin, jangan-jangan kau hanya ingin memastikan siapa sebenarnya yang menghalangi langkah saudaramu. Bukan kau mencari saudaramu di sini. Bukan mencari dukunnya kau betul. Karena aku yakin dukun itu sudah kembali ke hutan larangan dan menyampaikan apa yang terjadi di tengah perkampungan ini. Aku tidak mungkin seperti itu. Ingat, aku datang kemarin memang mencari dia. Karena sampai saat ini dia belum kembali. Itu saja. Dan dia tidak akan pernah kembali, Madat. Omong kosong. Ki. Jangan kau campur urusanku, ingat itu. Aku akan tetap mencampuri urusanmu, Madat. Ketika kau berbuat. Wah! Aku tahu, Madat. Kau selalu membawa selendang hitam ini. Ya, Karena banyak sekali pengikut-pengikut pedayanganmu yang ada di hutan larangan. Kau tempat di selendang. jangan kau bicara soal itu di sini. Ingat itu. Bukan tempatnya kau bicara. Kenapa? Kenapa, Madat? Sudah kubilang, di sini kampung. Ingat. Justru di tengah perkampungan inilah Mak Datu yang akan Aki luruskan. Aki tidak mau mereka tersesat terlalu jauh karena ulah. Aki tidak mau masyarakat ini terlalu takut dengan ulah. Itu yang Aki akan hentikan. Dan berhentilah kau mengingat dukun-dukun yang tidak benar ke tengah perkampungan. Apa? Mimpimu terlalu besar untuk menghentikan. Ingat, Mimpi itu akan menjadi kenyataan, Mak Datu. tidak akan pernah. Ingat, ingat. Aku akan setiap saat siap detik. Ingat, untuk menghimpun kekuatan untuk melawan kalian semua. Ingat, Karena itulah trik licikmu. Sengaja kau menebar di tengah perkampungan ini seolah-olah kau yang paling baik. Dan trik licikmu, maka ketika masyarakat percaya kepadamu, kau akan menghujat kami. Dan masyarakat akan membenci kami. itu yang aku inginkan. Itu aku bukan Itu yang aku inginkan, Ki. Makanya, sebelum itu terjadi, aku akan menghentikannya, Madat. Dan aku tidak akan pernah bisa. Ingat itu. Walaupun hujan panas pun datang, aku akan tetap Banyak bicara, Madat. Bagaimana, Madat? Bagaimana? Setidaknya aku bisa menghentikan langkahmu selangkah demi selangkah. Aku bisa mengeluarkan kekuatan bebas kalau bukan di sini. Ingat. Tapi ini tengah kampung. Aku tidak mau pandangan orang kampung sekarang. Kenapa kau menahan mengeluarkan suara?
karena takut masyarakat berkumpul dan mengetahui perilakumu bahwa dukun yang kau kirim kemarin adalah suruhanmu. Itu yang kau takuti. Sudah lama Datuk, aku bukan tidak tahu. Tesan sampai saat ini tidak nampak batang hidungnya. Kenapa? Karena kau utus untuk menghubungi seluruh saudara perguruan. Cukup. Cukup. Itu tugas dia. Tugas dia. Kau titahkan kepada dia. Dan Japri, Ali, kau titahkan di perkampungan untuk mencari pengikutmu agar semua orang di kampung ini menjadi pengikutmu. Dan itulah yang aku gunakan untuk melawan. Ketika mereka sudah tersesat dan meyakini kesesatan itu adalah sebuah kebenaran, disitulah trik-trikmu akan menghancurkan semua orang yang ada di hadapan. Maka dari itu Madatu, sebelum itu terjadi, aku akan menghentikannya. Dan itu tidak akan terjadi untuk kau hentikan. Ingat, karena akan persiapkan semua. Ingat itu. Terserah kau Madatu, mau kau persiapkan semuanya, mau kau persiapkan dia kubur juga, itu tidak masalah bagiku. Kau terlalu sombong. Ingat, Aku tidak sombong, tapi aku mengingatkan kepadamu Madatu, bahwa kita hidup ini hanya sementara Madatu. Apa yang kita tanam di muka bumi ini, bacalah itu kau akan sebentar. diminta pertanggung Aku jawab. tidak akan pernah tahu. Ingat. Hah? Kau bilanglah sebentar. Itu bukan aku kepadanya. Disitulah kesombonganmu Madatu. Keabadian itu hanya milik yang maha kuasa. Kekekalan itu hanya milik yang maha kuasa. Kita hamba sahaya. Tidak ada orang yang Emang kau sudah keterlaluan. Bagaimana Madatu? Bagus itu. Kau bisa. Kau bisa baik. Karena aku sudah menyiapkan segalanya Madatu. Aku sudah menyiapkan segalanya Madatu. Aku bukan orang bodoh. Karena ketika masyarakat menyampaikan bahwa salah satu pendapatmu aku jarang membawa pusaka ke Madatu. Aku jarang. Hebat. Karena aku memang sengaja menyiapkan untuk memenggal kepalamu. Tahu? Aku tidak keberatan takut. Ingat ini. Hah? Aku tidak perlu ditakuti Mak Datu. Bilang, kalau bukan tidak kamu, aku akan. Aku tidak perlu ditakuti Mak Datu. Dekat sini kau bawa mati. Jangan kau menjadi pengecut. Seolah kau menjaga, tapi kau ingin berlari. Tidak akan pernah pengecut. Iya. Mendekat. Dan habisi keselama di tengah perkampungan. Jadi hentikanlah Mak Datu. Kau untuk mencari orang yang kau utus ke tengah perkampungan ini. Dan aku minta, hentikanlah perbuatanmu untuk selalu mengusikku. Aku tidak akan menghentikannya Mak Datu. Selagi kau terus mendapat teror di tengah perkampungan Dan ini. aku tidak akan pernah berhenti selama kau masih mengusikku. Ingat itu. Terserah kau Mak Datu. Tinggal kau pilih ingin bertarung di mana. Aku tidak perlu takut kepadamu. Jangan kau bilang aku penakut. Jangan kau bilang aku penakut. Ingat. Apa namanya kalau kau bukan penakut dan pengecut? Kenapa kau menebar teror di tengah masyarakat hanya untuk mencari dan meyakinkan masyarakat bahwa kau adalah orang yang benar? Itu mulutmu yang bicara seperti itu, tapi tidak dengan mereka. Karena mereka sudah sangat ketakutan Mak Datu. Turun sedikit ada bicaramu. Turun sedikit ada bicara. Kalau kau ingin secara baik-baik, bicara baik-baik. Tapi ketika kamu gunakan kekerasan, aku pun bisa lebih keras lagi Mak Datu. Sudah aku bilang gitu. Ini di tengah kampung. Kalau bukan di tengah kampung, mati pun aku siap. Ingat. Hah? Kau setan. Memang aku setan, tapi setan nyatanya adalah kau Mak Datu.
Aku akan menghentikan setan itu berada di dalam kampungan ini. Tahu? Aku akan tetap berjalan ingat pada misi. Aku pun tidak akan berhenti. Akan menghentikan semua tindak tandukmu padaku. Kita lihat saja nanti. Ingat. Baik. Baik. Bahkan aku sudah mendengar salah satu dari saudara kami ada yang sudah kau santet. Itu tidak akan kami biarkan. Ya. Makanya aku hadir ke sini. Karena aku mengkhawatirkan dukun santet yang kau kirim ke tengah kampungan ini akan semakin merajalela. Bukan saja orang-orang dan saudara kami yang disandera, tapi masyarakat sini yang tidak mau menjadi pengikutmu akan kau kurung sukmanya di dalam wayang dari kakak sepupu kami. Itu Apa apa? urusan? Itu menjadi tanggung jawabku. Ketika kebatilan di muka bumi ini kau tebar, maka disitulah tugasku untuk meluruskan apa yang ada di otakmu. Dan kami pun punya misi, ingin melumpat jasad. Ingat itu. Dan kau selalu mengusik kami. Kalau kau ingin melumpat jasad, silahkan saja Mandatu. Karena aku meyakini takdir berpisahnya roh dan neraka itu sudah ada ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Bukan ketentuan Mandatu. Jadi hentikan. Kau terlalu bicara seperti itu. Tapi aku sudah mengalami baik. Kematian ada bersama kami, hidup ada bersama kami. Ingat. Jangan kau bangga dengan perewanganmu Mandatu. Jangan kau bangga dengan perewangan. Apa? Karena semakin banyak kamu gunakan itu, semakin hari kau akan semakin terikat. Ingat apa yang sudah kusampaikan tadi, bahwa kita di muka bumi ini tidak ubahnya hanya menanam karma, Mak Datu. Ketika karma baik kita tanam, maka anak cucu kita akan menerima karma baik tersebut. Tapi ketika Kamu, bukan kamu. Hah? aku bisa saja menghabisimu di tengah kampungan ini, Mak Datu. Itu kamu kita terjadi. Ingat itu. Tapi apa kata warga kampung di sini? Aku tidak mau juga. Seolah-olah aku menjadi malaikat maut bagi dirimu. Tugasku hanya mengingatkanmu, Mak Datu. Aku pun menyayangkan orang warga sini tentang aku. Makanya aku tidak mau Sudah, Mak Datu. Pesanku kepadamu, aku tidak mau terlalu banyak bicara. Hentikan semua tindak tandukmu di tengah perkampungan ini. Dan jangan pernah kau kirim lagi dukun-dukun santet yang hanya untuk menebar teror di tengah perkampungan ini. Karena aku pastikan, apabila itu terjadi, saudara dukun yang kau kirim ke tengah perkampungan itu tidak kembali lagi kepadamu, Mak Datu. Ingat, Ki, sudah aku bilang berulang kali. Yang aku pilih bukanlah orang sembarang yang bisa secepat itu kabur. Ingat, Manusia tidak ada yang sembarangan, Mak Datu, di muka bumi ini, Mak Datu. karena kami punya kebangkitan. Setiap saat aku bisa bangkit. Ingat ini. Mak Datu, bangkitlah dalam keadaan suci, Mak Datu. Bangkitlah dalam keadaan hati yang bersih. Jangan bangkit dengan dendam dan amarah, Mak Datu. Kalau begitu, hentikanlah kau mengusik. Aku tidak pernah mengusikmu, Mak Datu. Tapi hentikan semua perilakumu menego ke tengah perkampungan. Aku tidak menegur mereka. Mereka yang datang. Lalu apa artinya dukun santet yang kukirim ke tengah perkampungan ini? Hanya Dia untuk sengaja ingin mengobati orang sini. Dia bukan ingin mengobati, tapi dia melakukan ritual untuk menebar banaspati di tengah perkampungan ini, menebar santet di tengah perkampungan ini. Agar apa? Agar Cukup, masyarakat ini, agar masyarakat di sini ketakutan dengan Mak Datu. Cukup. Aku tidak akan diam, Mak Datu. Akan ku sampaikan ke semua warga. Mak Datu, kau berhadapan dengan keselamatan, bukan berhadapan dengan cugut-cugut yang rumah di tengah perkampungan ini. Saya sampaikan pesanku kepada orang-orang bukit-bukit, kepada Jabir, kepada Alek, kepada Tesan. Hentikan untuk mendatangkan orang-orang yang tidak berkepentingan ke sini. Itu sudah jadi misi. Ingat, aku ingin mengakhirkan kalian, bukan hancurkan orang kampung. Ingat. Tapi sampai saat ini kehancuran itu belum hadir pada diri kami. Karena kami yakin ketika kami menanam sebuah kebaikan yang insya Allah itu adalah sebuah kebenaran, Ingat. maka kekuatan yang Maha Kuasa akan hadir Ya, pada benar. Tapi ingat, kamu lupa, Ki. Matahari akan tumbuh dan terbenam. Pada saatnya kalian akan terbenam. Begitupun manusia, Mak Datu. Bukan saja matahari terbit dan terbenam, manusia pun lahir dan mati, Mak Datu. Ketika lahir, dia tidak membawa seorang Benar. Dan bekal aku percaya apapun. semuanya. Makanya aku percaya semuanya. Suatu saat kalian akan tenggelam.
Ingat, Kalau kami tenggelam dalam keadaan baik, mungkin itu sudah menjadi tujuan kami, Mak Datuk. itu yang kuinginkan. Karena kami meyakini setiap hidup itu akan menemui kematian. Benar. Dan kami meminta dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kami berpisah dari kakak kami dalam keadaan baik, Ya. bukan dalam keadaan mendapat fitnah Mungkin sepertimu, Mak Datuk. dengan kematian kalian dipanggil Yang Maha Kuasa seperti yang kau inginkan, akan kebebasan bagiku Yang untuk pasti- mengacaukan isi dunia. Yang Ingat. pasti, Yang Maha Kuasa itu akan selalu memberikan jalan. Ketika kita berjuang di sebuah jalan kebenaran, jalan itu akan ditata dengan rapi. Tapi ketika kita berjuang hanya menebak benci dan dendam, maka aral dan rintangan itu akan segera datang. Mungkin kami kau anggap sebagai aral dan rintangan bagimu, tapi ini adalah sebuah perjuangan bagi kami, Mak Datuk, untuk menghentikan semua tindak tanduk. Jadi kupesan sekali lagi, jangan pernah kau ingat lagi dukun santet yang kau kirim ke tengah perkampungan ini untuk menebak tanda. Tidak mungkin seperti itu, Ki. Akan kutunggu dia datang. Ingat, kalau sampai dia datang, tengah malam sampai dia tidak datang, maka kehancuran yang akan terjadi di kampung ini. Ingat. Aku tidak akan membiarkan, jangan sampai kau menebak ancaman di tengah perkampungan ini, Mak Datuk. Aku tidak akan pergi dari tengah perkampungan ini sebelum kau menghentikan mengirim dukun santet. Kalau kau tetap di sini, maka akan kubakar padepokan. Ingat itu. Tidak semudah kau membalikkan telapak tangan untuk membakar padepokan Islam. Karena di situ pun aku bersaudara dengan alam. Alam akan memberitahu siapa sesungguhnya yang salah dan siapa sesungguhnya yang benar, Mak Datuk. Akan kubuktikan. Ingat itu, Ki. Akan kubuktikan. Sudah kukatakan ini tengah kampung ini. Kenapa? Aku tidak mau. Kau takut? Saya takut orang-orang kampung di sini mendengar suaramu menjerit kesakitan. Hilang kepercayaan masyarakat ini di tengah kampung. Cukup, Ki. Cukup. Cukup. Kau salah. Aku tidak mau orang sini tahu. Karena orang masyarakat di sini apabila mereka kau menjerit-jerit, maka akan runtuhlah ketijayaanmu di tengah perkampungan ini. Mulutmu memang tidak bisa. Pergi kau dari kampung sini. Pergi kau dari tengah kampung. Jangan pernah kau cari Ingat, saudara. Ki. Ingat, Ki. Aku pasti akan datang. Terserah kau. Akan kutumpas kalian semua. Ingat ini. Aku tunggu. Di mana kau mau bertarung denganku? Kutunggu kau di bukit. Ingat. Baik. Pergi kau dari perkampungan sini. Bawalah persenjataan. Ingat ini. Akan kupersiapkan. Karena masyarakat sini pun sudah kubekali semua dengan Alhamdulillah kameramen. Mak Datuk ternyata selama ini dia memang mengirim dukun santet ke tengah perkampungan ini untuk menebak teror. Tapi Aki tidak akan membiarkan dia sudah mengirim dukun santet ke tengah perkampungan ini. Makanya Aki sudah membawa ke semua peralatan ke tengah perkampungan ini agar masyarakat sini tidak mudah terpengaruh dengan ulah-ulah dari yang ditebak dari Mak Datuk. Ya ini mungkin begitu saja ya para sahabat-sahabat keselamat ya. Apabila ada tutur kata Aki yang tidak pas dan tidak pantas ketika Aki bertemu dengan Mak Datuk tadi, Aki mohon maaf karena Aki menyadari Aki ini hanya orang-orang bodoh, hanya orang-orang lemah. Cuman Aki hanya ingin sedikit berbuat dan belajar kebaikan. Mudah-mudahan apa yang Aki lakukan di tengah perkampungan ini menjadi sebuah amalan, semua ibadah bagi Aki. Bukan berarti Aki orang yang paling benar. Aki ini orang bodoh, Aki ini penuh salah. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan ketika Aki berada di tengah perkampungan ini, Mak Datuk tidak akan mengirimkan dukun-dukun santet yang hanya untuk menebak fitnah, menebak teror ke tengah perkampungan ini agar masyarakat di tengah perkampungan ini mengikuti jejak-jejak dari Mak Datuk. Ya mungkin begitu saja. Kepada para sahabat-sahabat Kiselamat, ikuti terus berjalan Kiselamat dengan cara ketik komen, like dan subscribe. Tekan tombol subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis, dan berikan komen yang sifatnya membangun dan mendoakan tentang kebaikan. Percuma kita menghujat, percuma kita membenci, hanya akan menambah dosa pada diri kita, tapi akan menambah pahala bagi orang yang kita hujat dan kita benci. Biarlah apa yang terjadi di muka bumi ini adalah sebuah perjalanan hidup menjadi pelajaran bagi kita. Dan pesan Aki kepada para sahabat-sahabat Kiselamat, ini tidak pernah lelah Aki sampaikan, sayangilah kedua orang tua kalian karena Aki yakin ridho dari orang tua adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Jangan kau pernah gores hati ibumu karena aku yakin
Aki yakin ketika hati ibumu tergores, maka muka yang maha kuasa akan turun kepada kita. Ajab akan segera datang. Maka dari itu hormati dan bahagiakanlah kedua orang tua kalian. Doakan ketika orang tua yang sudah tidak ada, karena doa anak kepada orang tua itu tidak berjarak, akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia ibu itu, kemuliaan ibu itu hadir saat di dunia. Maka ketika ibu kita masih ada, muliakanlah ibu kita, karena tanpa dia kita tidak mungkin lahir ke muka bumi ini. Mungkin begitu saja, lebih dan kurangnya Aki mohon maaf. Apabila ada tutur kata Aki, perilaku Aki yang tidak pas dengan pendapat Aki, mohon maaf. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, mudah-mudahan itu kunci sukses dunia dan akhirat. Aki akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.